Investasi, kata yang sering kita dengar, tapi entah kenapa selalu terasa jauh. Apalagi bagi kita yang merasa pas-pasan. Di kepala kita investasi adalah ranah para kapitalis, para pemilik modal besar, atau mereka yang sudah kaya raya. Lalu, apakah investasi memang bukan untuk orang miskin? Sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar tabu, tapi jujur sering terlintas di benak banyak orang. Hari ini kita akan coba bedah kenyataan pahit di balik stigma ini. Apakah memang begitu adanya atau justru ada kesalahpahaman besar yang selama ini menyelimuti dunia investasi? Mari kita bahas. Sekarang mari kita jujur, kenapa sih stigma kalau investasi itu cuma buat orang kaya bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya ada dua. Pertama, sejarahnya. Dulu, sebelum era aplikasi digital, kalau mau beli saham misalnya, kita harus beli dalam jumlah besar, namanya lot. Biaya administrasinya juga mahal. Jadi, ya wajar kalau yang bisa masuk cuma yang dompetnya tebal. Kedua, tampilan di media. Coba ingat film atau berita tentang investasi, pasti yang muncul trader jasan di ruangan mewah, megang 2 HP dengan grafik hijau merah di mana-mana. Ini tanpa sadar menanamkan di otak kita. Kalau modal gue cuma segelas kopi, gue nggak bisa ikutan. Padahal di era ini ceritanya sudah 180 derajat berbeda. Oke, anggaplah stigma itu benar. Investasi itu cuma buat orang kaya. Sekarang balik ke pertanyaan, siapa yang sebenarnya paling butuh investasi? Jawabannya justru kita yang modalnya terbatas. Kenapa? Karena kita punya satu musuh yang sama, namanya inflasi. Bayangkan gini, tahun ini harga sepiring nasi goreng di warung langganan kita Rp15.000. 5 tahun lagi dengan uang Rp15.000 itu mungkin kita cuma dapat setengah porsi. Nah, kalau gaji atau uang kita diamkan di bawah kasur atau bahkan di tabungan biasa yang bunganya kecil banget, nilai uang kita akan terus tergerus oleh inflasi. Orang kaya mungkin nggak terlalu pusing karena mereka punya banyak aset. Tapi kita, setiap rupiah yang nilainya turun itu sangat terasa dampaknya. Jadi investasi bukan hanya tentang jadi kaya, tapi tentang mempertahankan nilai uang kita agar masa depan tidak ngos-ngosan. Ini adalah alat pertahanan finansial yang paling penting. Sekarang, mari kita bongkar mitos modal besar itu. Tahun ini Anda benar-benar tidak perlu modal jutaan rupiah. Mau investasi, Anda bisa beli reksadana mulai dari Rp10.000 di banyak aplikasi. Cuma semangkuk bakso. Anda bisa beli emas digital mulai dari Rp5.000. Bahkan banyak broker saham yang memungkinkan Anda beli saham secara fraksional atau dengan jumlah kecil. Ini adalah game changer. Investasi sekarang itu tentang konsistensi, bukan besaran modal awal. Ingat konsep compound interest atau bunga berbunga. Ini adalah keajaiban investasi. Kecil misalnya Rp100.000 per bulan, tapi Anda lakukan rutin selama 10 tahun, hasilnya akan jauh lebih besar daripada Anda setor Rp5 juta di akhir tahun. Karena uang Anda bekerja dan uang hasil kerja uang Anda juga ikut bekerja. Waktu adalah aset termahal investor dan ini adalah hal yang kita semua punya. Dan oke, sudah tahu kalau bisa dimulai dari kecil. Lalu, bagaimana langkah pertama yang smart bagi kita yang baru mau mulai dengan modal pas-pasan? Ada 3 langkah konkret. Pertama, bereskan pondasi. Investasi itu nggak bisa berdiri di atas utang konsumtif, seperti utang pinjol atau paylater yang bunganya tinggi. Lunasi dulu yang mencekik. Setelah itu, pastikan Anda punya dana darurat. Ini penting banget biar kalau ada kebutuhan mendadak, Anda nggak perlu jual rugi investasi Anda. Kedua, mulai dari yang paling aman. Karena modal kita terbatas, kita tidak boleh ambil risiko yang terlalu liar. Mulai dari reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap obligasi. Kenapa? Karena risikonya relatif kecil dan cocok banget buat kita belajar rasanya uang bertumbuh. Ketiga, ubah mindset. Ingat baik-baik, investasi bukan rich quick scheme, ini bukan jalan pintas jadi kaya mendadak. Ini adalah maraton, bukan lari sprint, lupakan fluktuasi harian. Fokus pada tujuan jangka panjang Anda. Beli rumah, dana pendidikan anak, pensiun nyaman.
Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah investasi bukan untuk orang miskin? Jawabannya sudah jelas. Tidak. Investasi bukan cuma ranah orang kaya. Hari ini, investasi sudah menjadi alat yang demokratis, terbuka untuk semua orang, berapapun modal kita. Stigma itu ada karena dulu kondisinya memang begitu, tapi sekarang stigma itu hanya jadi alasan yang menahan kita untuk memulai. Jangan biarkan mental block dan rasa inferior karena modal kecil menghalangi masa depan finansial kita. Ingat, Rp10.000 hari ini yang diinvestasikan, nilainya akan jauh lebih besar daripada Rp1 juta yang Anda tunda investasinya